Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat belajar saya ucapkan untuk kalian semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua berkenalan dengan fisika. Bersama saya, Mugi Lestari, guru SMK Negeri 1 Binangun. Sebelum saya mengajak kalian berkenalan dengan fisika, lebih baik saya perkenalkan diri saya dulu. Oke, kalian bisa menghubungi saya, bisa melalui Instagram saya @ugismiley, atau yang kepo-kepo kepingin tahu seperti apa saya, tulisan-tulisan saya, kepingin baca, bisa dong kunjungi Facebook saya di UGHS. Atau yang mau tanya-tanya lebih private melalui email juga boleh di smart.ki@gmail.com. Oke, untuk yang selanjutnya saya ingin mengajak kalian berkenalan dengan fisika. Oke. Jadi kenapa sih kita perlu belajar fisika gitu ya? Jadi karena dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kalian lihat di layar, di situ ada cahaya, kemudian ada bintang, ada awan, ada air, semuanya itu bisa kita pelajari di dalam fisika. Kita bisa melihat suatu benda karena adanya cahaya. Nah, cahaya itu sendiri apa? Cahaya itu sendiri adalah gelombang, di mana gelombang itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika juga yang nanti akan kita pelajari juga. Bintang gemintang, kalian pasti sudah sangat akrab dengan itu semua ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar fisika ya? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pasti selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau fisika. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kontrak belajar kita selama masa pembelajaran bersama saya. Yang pertama, bahwa saya mengutamakan etika. Dalam artian bahwa ketika kita berinteraksi, baik kalian berinteraksi dengan teman, ataupun berinteraksi dengan saya, ataupun dengan guru-guru yang lain, maka diutamakan etikanya. Karena apa? Karena etika itu masuknya dalam adab ya. Adab dulu sebelum ilmu. Ilmu itu akan masuk ke dalam diri seseorang karena dia memiliki adab, masuk ke dalam jiwa seorang. Jadi gak hanya sekedar orang itu pintar, tapi ilmunya itu gak masuk ke dalam jiwa. Sedangkan kalau kita punya adab, insya Allah ilmunya gak cuma masuk ke dalam otak, tapi juga ke dalam jiwa kita. Jadi jangan lupa ya, pakai etikanya, baik ketika komunikasi melalui chat, WhatsApp, DM, ataupun yang lainnya, ataupun bertemu dengan langsung, jangan lupa dipakai etikanya. Kemudian yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan wajib mengerjakan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Jadi nanti ketika pembelajaran kemudian ada tugas, pasti di situ ada batas waktunya. Maka diusahakan agar setiap tugas dikumpulkan tepat waktu, atau paling enggak jangan sampai terlambat. Kemudian yang berikutnya, wajib menaati kontrak belajar. Karena jika melanggar nanti kalian akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Yang berikutnya, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara online. Jadi untuk sementara karena masa pandemi ini, pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nanti akan saya usahakan untuk mengupload video pembelajaran melalui channel ini. Jadi diupayakan agar kalian tetap bisa mengikuti. Jadi jangan lupa di subscribe agar setiap kali saya upload video kalian gak ketinggalan. Kemudian pembelajaran bisa mungkin juga dilakukan melalui Google Classroom, atau mungkin lewat WhatsApp, atau lewat aplikasi-aplikasi yang lain yang nanti akan disampaikan kemudian. Kemudian yang lainnya, apabila kalian mengalami kesulitan maka diperkenankan untuk bertanya. Jadi silakan, di awal tadi sudah saya sampaikan
beberapa kanal untuk kalian menghubungi saya, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, atau bisa juga melalui email. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kriteria penilaian. Yang pertama, terutama di SMK Negeri 1 Binangun, untuk pembelajaran fisika mempunyai nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal 70. Bagaimana kriteria penilaiannya? Yang pertama, kita mengamati kehadiran kalian. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online, tapi kami tetap bisa mengamati kehadiran kalian dengan absen, paling tidak kehadiran kalian atau ketepatan waktu ketika ada pengumpulan tugas. Nah, itu masuknya ke poin yang kedua. Jadi ada tugas dan keaktifan. Jadi nanti tugas-tugas itu adalah sebagai pengganti nilai harian kalian, termasuk keaktifan kalian. Jadi itu adalah sebagai nilai harian kalian. Kemudian yang berikutnya penilaian tengah semester. Jadi selain nilai harian, ada nilai tengah semester. Nanti akan dilakukan, mungkin kalau misalkan kondisinya masih seperti ini ya, PTS-nya akan dilaksanakan secara online juga. Tapi kita juga sambil berdoa, berharap mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung melalui tatap muka. Kemudian aspek yang keempat ada penilaian akhir semester. Jangan lupa bahwa di akhir pembelajaran, di akhir semester kita akan melakukan penilaian akhir semester. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan secara langsung. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa dilakukan secara langsung, ya berarti masih menggunakan sistem online. Tapi yang penting kita bersiap-siap untuk itu. Jadi kriteria penilaian ini akan menentukan nilai rapor yang kalian dapatkan di akhir semester. Jadi jangan lupa untuk bisa selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran walaupun pembelajarannya adalah online. Kemudian tugas-tugasnya diselesaikan dan kalian juga aktif walaupun secara online juga aktif bertanya. Kemudian PTS dan PAS-nya juga nanti diselesaikan secara baik. Dan karena KKM kita adalah 70, paling tidak kalian berusaha untuk mendapatkan nilai minimalnya 70. Syukur-syukur lebih besar dari 70, karena saya yakin kalau pembelajaran dilakukan jarak jauh itu kalian bisa belajar dari berbagai sumber. Ya, salah satunya adalah melalui channel saya ini. Nanti akan saya upload video-video yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, materi apa sih yang akan kita pelajari selama semester 1 ini? Sebenarnya materi kita itu banyak sekali. Ya, karena fisika itu kita pelajarinya di kelas 10 aja untuk SMK ya. Padahal sebenarnya kenapa sih kita harus belajar fisika gitu ya? Selain karena fisika itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk anak-anak SMK yang basicnya adalah mempelajari teknik, bahwa ketika orang belajar teknik itu dasarnya dari mana? Dasarnya itu adalah dari fisika. Jadi kalau kita bisa menguasai fisika, insya Allah tekniknya juga bisa kita kuasai kok gitu. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah materi besaran dan satuan. Materi besaran dan satuan itu pernah kalian pelajari di SMP lah ya. Jadi kalian sudah cukup akrab. Cuma mungkin nanti ada beberapa hal yang dulunya belum pernah kalian pelajari dan baru akan kalian pelajari di sini. Yang berikutnya adalah materi tentang kinematika gerak lurus. Ya, ini sudah naik satu tingkat dari besaran dan satuan. Kemudian naik satu tingkat lagi ada dinamika gerak. Ya, kemudian yang selain itu kita juga akan belajar tentang materi usaha, energi, dan daya. Kemudian satu lagi kita akan belajar juga tentang momentum, impuls, dan tumpukan.
Jadi kalau kata orang itu belajar fisika itu susah. Ya, sering kali saya ketemu orang kalau ditanya eh, guru apa, guru fisika, wah pasti begini itu dan sebagainya ya. Jadi stigma di masyarakat masih berpikir bahwa fisika itu sulit, fisika itu susah, fisika itu ruwet, fisika itu ya pokoknya begitulah. Padahal sebenarnya kita belajar fisika itu gampang aja kok, gampang lah ya kalau kita nanti bisa menguasai konsepnya, ditambah dengan basicnya kita juga menguasai matematika. Ingat ya, matematika ya minimalnya kita kan udah belajar tentang perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Jadi saya pikir kalau kita sudah belajar tentang itu semua, nggak akan sulit kok belajar fisika. Jadi yang pertamanya ya kita coba untuk memahami konsepnya dulu, dipahami ya. Jadi jangan hanya sekedar menghafal karena materi fisika bukan materi hafalan. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk memahami, insya Allah akan lebih mudah juga untuk mengerjakan soal-soalnya. Sekiranya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kontrak belajarnya. Ya, jadi saya ucapkan selamat belajar melalui sistem pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Perkenalan dengan fisikanya ya nanti akan lebih lanjut lagi kita pelajari melalui video-video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe biar nanti kalau video yang lain sudah saya upload kalian gak ketinggalan, bahkan mungkin sebelum saya kasih tahu linknya ke kalian mungkin kalian sudah lihat dulu ya. Jadi selamat belajar, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Binangun. Selamat menjadi bagian dari orang-orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.